Istilah UMKM atau kepanjangan dari usaha mikro, kecil, dan menengah digadang-gadang mampu menjadi sektor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan memiliki modal yang tidak tergolong besar, UMKM diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan juga memiliki prospek untuk mendapatkan keuntungan. Kira-kira seperti apa perkembangan UMKM yang ada di negeri Laskar Pelangi? Selengkapnya hanya di Indonesia Membangun. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin menggeliat. Sumber ekonomi yang mulanya fokus pada potensi alam, kian bergeser pada sektor usaha kemasyarakatan dan usaha industri kecil dari berbagai komoditi, dan lebih mengandalkan hasil bumi dan bahari dari negeri serumpun sebalai. Menurut Badan Pusat Statistik Bangka Belitung, hingga saat ini terdapat 12.737 jumlah unit usaha industri kecil dari berbagai komoditi. Jumlah ini meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya, yang hanya mencapai 12.094 unit usaha saja. Dari sekian banyak jumlah usaha, 3.000 diantaranya fokus pada unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang tersebar di Pulau Bangka dan Belitung. 1.121 diantaranya juga fokus pada unit usaha kerajinan. Industri ini konsisten mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar 3%. Di tahun 2016, jumlah unit usaha industri kecil pada komoditi kerajinan sebanyak 1.082 unit usaha dan meningkat 39 unit menjadi 1.121 pada tahun setelahnya. Contoh produk yang khas dari kerajinan ini adalah kopiah resam, yang dikenal sebagai kopiah bernilai tradisi tinggi dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kalau saya lihat gerakan yang sangat nampak sekali itu di perdagangan usaha makanan olahan yang banyak diminati daripada masyarakat Bangka Belitung dan juga pihak luar yang sudah melihat, karena potensi Bangka Belitung ini kan provinsi kepulauan dan dekat dengan laut, dan produk-produk makanan olahan yang dari laut itu banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia. Selain daripada makanan olahan kuliner, kita ada fashion dan ada juga kerajinan yang terus kita dongkrak sehingga dapat bersaing dengan daerah lain. Kita sudah menjadi kawasan ekonomi khusus ya, KEK pariwisata di Tanjung Kalayang, dan rencana ada 2 KEK lagi yang kita usulkan di daerah Pulau Bangka. Dan kita berharap ada UMKM terus menggali daripada potensi yang ada sehingga dia bisa masuk ke dalam kawasan ekonomi khusus tersebut. Dan informasi terakhir kita dari UMKM juga dari pemerintah pusat itu sudah mendorong juga akan adanya KEK-nya UMKM. Nah, ini yang peluang yang harus kita terus gali sehingga pariwisata di Bangka Belitung dapat terus berkembang. Tuh. Ya, sektor UMKM saat ini bisa menjadi sektor andalan bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kenapa? Karena fakta pertama bahwa sektor UMKM dapat memberikan lapangan kerja bagi para pekerja yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga tidak terpengaruh oleh krisis global dan dapat menembus pasar global tentunya. Dan kali ini Reza berkesempatan berkunjung ke salah satu galeri ataupun workshop tempat pembuatan kain batik Kampung Katak di Kota Pangkal Pinang. Yuk kita langsung lihat aja bagaimana pembuatannya. Geliat usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus dikawal oleh pemerintah juga merambah dunia fashion, yaitu batik khas Bangka. Batik dengan corak dan warna khas Bangka Belitung ini memiliki nilai saing yang cukup tinggi di pasaran, baik di pasaran lokal maupun mancanegara. Kalau misalnya daya saing ya,
Kalau di Pangkal Pinang, saya ngomong Pangkal Pinang khususnya, kembali lagi ke memang pelakunya belum terlalu banyak. Jadi alhamdulillah untuk masih menjanjikan, masih sangat menjanjikan gitu. Apalagi untuk tamu pendatang ataupun turis-turis lokal atau turis dari luar pun kadang-kadang ada yang mampir dan beli juga. Jadi kalau misalnya peminat yang dari luar negeri, alhamdulillah sih saya udah ada, yang dari Hong Kong ada, dari Singapura ada. Terus waktu itu juga kebetulan diikutsertakan dalam pameran di Kuala Lumpur. Karena kan pasti mereka membawa oleh-oleh yang khasnya apa, misalnya batik, ya misalnya di Indonesia seluruh batik misalnya ada, tetapi kan punya khas ciri-ciri masing-masing kan, termasuk batik Bangka Belitung kan, ciri khasnya juga berbeda. Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 ditopang oleh industri pengolahan dengan kontribusi dan penyumbang pertumbuhan tertinggi. UMKM dinilai juga menjadi salah satu faktor yang turut menunjang perekonomian walau dalam skala mikro. Ya, jadi saya kira UMKM di Bangka Belitung ini mulai kelihatan perannya di dalam perekonomian Bangka Belitung, utamanya ketika kita berharap bahwa sumber daya ekonomi yang tadinya hanya berbasis pada sumber daya alam, khususnya pertambangan timah, ini kita ingin menggeser ke sektor-sektor yang lebih sustain ke depan. Nah, kita melihat peranan UMKM itu dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, terutama di bawah, ini mulai bermunculan cukup signifikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terutama dalam mendukung strategi kita menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan Bangka Belitung ke depan. Nah, UMKM dan pariwisata ini kami melihat mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan kota, itu sudah mulai menggeliat mendukung industri pariwisata dan industri kecil yang ada dan rumah tangga yang ada di Bangka Belitung. Ini adalah salah satu produk UMKM olahan khas dari Kota Pangkal Pinang. Produk kuliner yang dikenal dengan ampiang ini menjadi salah satu kuliner berbahan dasar ikan yang banyak digandrungi oleh konsumen, baik di tingkat domestik maupun nasional. Di Bangka Belitung terdapat sedikitnya 3.000-an industri kecil yang memanfaatkan hasil bahari dari negeri serumpun sebalai. Seluruhnya fokus pada pengolahan dan pemasaran ikan khas Bangka Belitung. Berdiri sejak tahun 2008 lalu, unit usaha olahan ikan Empiang Raisya mantap memasarkan produknya menjangkau 7 kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa tempat di luar provinsi seperti Kota Bogor hingga Jogja juga menjadi target pemasaran dari produk Empiang ini. Ini prosesnya gimana? Saya juga sempat menyaksikan proses pengolahan yang dilakukan di UKM ini, sekaligus berbincang dengan pemilik usaha Empiang Raisya, dan seperti usaha mikro kecil menengah lainnya, UKM yang satu ini juga tumbuh dengan segala kendala dan permasalahannya. Tempo hari kendalanya kita ini, ya gini, pertama permodalan, yang pertama dulu. Tapi setelah sering diajak, mau nggak kalau ini kan permintaan terus meningkat, Pak. Karena seluruh toko oleh-oleh untuk di Kota Pangkal Pinang udah masuk semua. Bahkan kalau di Yuna Snack itu satu minggunya bisa 400 piece. Dengan harga dari kita Rp10.000, LCK, BTS. Bahkan tahun kemarin kita kerja sama Carrefour Jogja. Cuman kendalanya itu tadi, pengiriman. Ongkos pengiriman kita nih yang mahal, Pak.
Padahal banyak sih yang mau, yang dari Kalimantan juga. Ditanya, itu Bu, kalau ngirim ke Kalimantan berapa? Saya tanyain, kemarin sampai 150.000 1 kilo. Sementara harga ampiang cuma 80.000. Jadi gimana itu Pak? Kalau bisa solusinya di pengiriman kita ini Pak, jasa pengiriman. Kemarin juga permintaan dari Palembang, untuk 1 bulan mereka mencoba 100 kilo. Dengan beragam kendala yang dirasakan oleh pelaku UMKM, kini pemerintah berupaya untuk mendongkrak pengembangan sektor usaha mikro kecil dan menengah dengan berbagai fasilitasi. Tujuannya tidak hanya mengembangkan, tapi juga mengenalkan setiap produk UKM ke pasar yang lebih luas, tidak terkecuali kuliner berbahan dasar ikan yang satu ini. Nah, pemirsa, setelah mengalami proses yang cukup panjang ya Bu, dari mulai ikan ciunya digiling dan diadon, kemudian dicetak, ini mengalami penggorengan sebanyak 2 kali ya. Agar apa tuh Bu? Supaya lebih gurih dan lebih kering. Bener banget. Jadi lebih kerasa ya ikan ciunya. Ya, kita tidak menggunakan spinner. Oh, Ini gitu sudah ya. cukup kering ya. Ya, langsung dicoba ya Bu. Ya, boleh silakan. Gimana rasanya? Bener banget Ibu, nggak salah, ini rasanya itu gurih. Jadi pas masuk di ini ikan ciunya yang masih segar itu kerasa Ya, banget di kerasa. mulut. Jadi ini kenapa menggunakan ikan ciu? Karena Bangka Belitung kita tahu sendiri ya sebagai negeri ikan, ya. negeri bahari gitu ya, yang banyak sekali lautan di sekitarnya. Jadi ikan ciu dan ikan-ikan seperti udang, ikan lainnya juga bisa dipakai untuk ini ya. Iya. Cumi juga bisa. Jadi ini pas banget untuk mewakili khasnya dari Bangka Belitung sebagai penghasil ikan yang lumayan besar ya, ataupun banyak. Jadi kami sudah mulai menciptakan wirausaha baru. Jadi kemarin ada program daripada pemerintah provinsi 1001 Digitalpreneur itu menciptakan wirausaha baru. Jadi wirausaha yang tumbuh yang selama ini belum tersentuh oleh pemerintah, kita coba merapatkan dengan mereka sehingga mereka terfasilitasi. Mungkin mulai dari pelatihannya, kelembagaannya, pelatihannya sampai ke pembiayaan sehingga dia bisa menjadi pelaku usaha. Itu yang kita coba untuk mengangkat daripada UMKM wirausaha baru. Dan yang sudah ada kita terus upayakan sehingga dia naik kelas. Jadi setelah saya itu naik kelas, semula mungkin dia punya tenaga kerja di produksinya 2 orang, selanjutnya dia kita harapkan bisa menjadi 5 orang gitu. Itu jadi naik kelas, termasuk omset dan asetnya akan meningkat. Dan kami selalu memfasilitasi mulai dari pembiayaannya, kita arahkan apa yang menjadi hambatan daripada mereka sehingga mereka terus berupaya bisa meningkatkan aset omsetnya, dan diharapkan UMKM kita semua bisa naik kelas. Distribusi atau pemasaran menjadi satu dari sekian kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Hal inilah yang ditangkap oleh pemerintah untuk kemudian membangun dan memfasilitasi setiap pelaku dalam mendistribusikan produk UKM hingga menembus pasar global dengan menghadirkan Galeri UMKM Bangka Belitung di Smesco Jakarta. Di balik sektor pariwisata dan sektor pertambangan yang menjadi unggulan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masyarakat seharusnya lebih peka terhadap salah satu sektor yang tahan banting terhadap krisis pada tahun 1998, yaitu sektor UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan pemerintah melakukan upaya
dalam mengembangkan sektor UMKM ini dengan cara menghadirkan galeri umum tentang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di SMESCO, yaitu Small and Medium Enterprise and Cooperative yang ada di Jakarta Selatan. Apa saja yang ditampilkan di galeri umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Mari kita telusuri ke dalam. Galeri UKM SMESCO Jakarta menjadi peluang besar bagi pelaku UKM Bangka Belitung dalam memasarkan produknya, sehingga pelaku usaha terbantu meningkatkan brand kerajinan dan makanan olahan khas daerah ke pasar yang lebih luas. Galeri Pavilion produk UKM Bubble di gedung SMESCO menjadi etalase bagi produk-produk unggulan khas negeri serumpun Sebalai. Pavilion ini terletak di lantai dasar dengan luas 50 meter persegi. Dari mulai produk tambang seperti pewter, batu akik khas Bangka Belitung, hingga kain tradisional negeri serumpun Sebalai yaitu cual ada di SMESCO ini. Saya juga sempat berjumpa sekaligus berbincang dengan Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Hasan, yang kerap menyoroti perkembangan UMKM di Bangka Belitung. Baik Pak Hasan, sebagai wakil daerah dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, gimana nih perkembangan UMKM yang ada dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini? Ya, baik, terima kasih. Jadi saya selaku wakil rakyat melihat UMKM di Bangka Belitung ini masih tahap berkembang ya. Jadi belum bisa kita katakan sesuatu yang sudah booming. Jadi sama-sama kita punya tanggung jawab bahwa kita mengembangkan seiring dengan potensi pariwisata yang ada di Bangka Belitung untuk kita kembangkan sama-sama sinergi kita jalankan. Nah Pak, sejauh ini dukungan dari legislatif untuk UMKM yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini sejauh mana nih Pak? Ya, menurut saya dukungan selama ini tidak terlalu signifikan, jadi tidak ada terobosan dari DPRD, berjalan seperti biasanya dan terkesan tidak fokus. Nah kami sekarang di Komisi 2 siap membackup dari sisi dana, dari sisi pengawasan dan teknologi. Kita akan bantu supaya UMKM di Bangka Belitung ini benar-benar menjadi sektor andalan nanti pasca timah ini. Jadi kita siap membantu dan selama ini belum maksimal dan terkesan hanya standar saja memenuhi kewajiban, tetapi ke depan kita ingin membantu UMKM ini secara maksimal untuk pengganti ekonomi kerakyatan pasca timah di Bangka Belitung. Wah, ini ada makan khas dari Belinyu ya Pak? Iya. Ada kericu, ada kemplang, kebetulan banget ya Bapak juga berasal dari Belinyu ya? Iya, saya dari Belinyu, asli Belinyu. Asli Belinyu, dekat tuh dengan saya Pak, kita masih sepradik. Iya. Nah ini untuk evaluasi dari upaya pemerintah terhadap perkembangan UMKM yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini seperti apa Pak? Iya, saya pikir evaluasi pemerintah yang selama ini berjalan, berkembang, itu adalah seperti terkesan pengusaha itu berusaha sendiri gitu loh, dan belum ada support maksimal dari pemerintah. Nah ke depan kita maunya pemerintah itu betul-betul memonitor dan membimbing, mengemong kalau bahasa itunya, supaya dibina dan dibesarkan. Nah seperti ada di sini, ini juga salah satu upaya pemerintah untuk lebih membantu para perajin ini, UMKM ini bisa mengembangkan dari sisi channel distribution-nya supaya lebih baik. Nah untuk terakhir nih, harapan bagi masyarakat ataupun bagi pemerintah ke depannya terhadap perkembangan UMKM ini seperti apa? Iya, saya berharap ya Bangka Belitung ini akan maju UMKM-nya. Kita semua full support karena berkaitan dengan sektor pariwisata Bangka Belitung yang menjadi destinasi nasional bahkan internasional. Nah harus kita support UMKM ini supaya sinergi ke depannya. Harapan saya kita di Bangka Belitung
punya budaya, semua mensupport pariwisata dan UMKM-nya juga menjadi berkembang dengan baik untuk meningkatkan ekonomi Bangka Belitung. Baik, terima kasih Pak Hasan. Mudah-mudahan perbincangan singkat kita ini dapat membuka mata masyarakat dan juga pemerintah ke depannya untuk mengembangkan sektor UMKM selain sektor pariwisata dan juga pertambangan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya, baik, sama-sama Reza. Ya. Kini pemerintah terus menggiatkan setiap upaya dalam mendampingi tumbuh kembangnya UMKM di Bangka Belitung. Tidak hanya menggelar beragam event di tingkat regional, beberapa event berstandar nasional juga coba diselenggarakan di daerah. Dengan tujuan pendampingan mampu menjadi media promosi bagi banyak pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya dalam menyelenggarakan pelatihan, bantuan permodalan, dan menggiatkan pemasaran berbasis teknologi. Inovasi lain adalah dengan melakukan pendataan berbasis digital sebagai bentuk distribusi sekaligus promosi beragam produk khas negeri serumpun Sebalai di tingkat nasional dan mancanegara. Kita pendataan terus kita tingkatkan. Jadi UMKM yang ada kita sudah mulai mendata melalui digital. Jadi seorang wisatawan masuk ke Pangkal Pinang ini mungkin mau cari UMKM apa sih makanan olahannya, misalnya kerupuk, dan dia bisa diikutin dengan smartphone dia. Nah, itu pendataan yang kita coba. Dan ke depan memang banyak upaya yang kita seperti saya sampaikan tadi, kita sudah mulai memasarkan produk UMKM kita ke online, dan kita sudah mencoba mengajak UMKM kita untuk ke ekspor, dan kita sudah mencoba untuk ikut lelang UMKM kita. Itu terus kita upayakan karena kita juga ada Balatkop yang bisa kita manfaatkan, Balai Latihan Koperasi dan UKM itu, dan yang penting keinginan daripada UMKM itu sendiri. Melalui promosi dan pemasaran terhadap produk itu, kita juga setiap event, tadi kan sudah diliput ya, di setiap event-event yang ada di Bangka Belitung, event nasional maupun provinsi, UMKM kita siapkan untuk gelar produk. Dan di situ dia bisa memperkenalkan produk-produk daripada daerah kita untuk masyarakat luas, masyarakat luar. Itu yang kita terus tingkatkan. Berkembangnya UMKM di Bangka Belitung menjadi salah satu tolak ukur dari perputaran roda perekonomian masyarakat negeri serumpun Sebalai, yang kini lebih memilih sektor industri kecil rumahan dibandingkan pertambangan. Tidak hanya para pelaku yang diuntungkan, masyarakat sekitar yang terlibat di dalamnya juga ikut merasakan keuntungan dari sektor UMKM ini. Dengan keberadaan UMKM saat ini, tentunya dapat menjadi galeri untuk menunjukkan dan mengenalkan kekhasan dari negeri serumpun Sebalai. Dengan dukungan dari segala elemen dan komponen, tentunya UMKM tidak hanya menjadi penunjang perekonomian mikro, namun diharapkan mampu memperkenalkan ataupun menunjukkan kekhasan dari negeri Laskar Pelangi ini, baik secara domestik maupun mancanegara. Tetap saksikan Indonesia Membangun. Sampai jumpa.